Apa yang terjadi ketika postingan kita menjadi viral? Itulah yang saya alami. Eh, Kalau teman-teman melihat trending Indonesia di Twitter tanggal 31 Agustus, teman-teman akan mendapatkan keyword Kak Seto di sana, dan sedikit banyak hampir semua percakapan itu dimulai dari satu tweet yang berisi video Kak Seto merayakan ulang tahun dengan joget dan push up. Satu tweet itu dicuitkan oleh akun @ldidito. Yap. Nah, ya kebetulan itu adalah postingan saya, dan selama 3 hari terakhir cukup seru karena melihat postingan itu menjadi viral di Twitter dan lain-lainnya. Nanti akan saya ceritakan. Tapi yang menarik adalah saya ingin sharing bagaimana perjalanan sebuah postingan satu itu menjadi viral dalam 3 hari terakhir. Ketika itu pertama dicuitkan tanggal 30, meledak tanggal 31 dan 31 Agustus, dan mereda pada 1 September hari ini ketika video ini dibuat. Buat saya ini adalah pengalaman yang cukup menarik, berharga, dan itulah kenapa aku pengen sharing ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya aku pengen cerita dulu sejarahnya. Tanggal 30 weekend, biasa menghabiskan waktu di rumah. Akhirnya salah satunya adalah buka TikTok, berburu video yang menarik, yang menjadi hiburan lah. Sampai akhirnya aku ketemu video dari akun resmi dari Kak Seto. Di sana dia sedang merayakan ulang tahun ke-70 bersama keluarganya, dan diisi oleh dia joget, bersenang-senang lah, dan push up. Itu yang menarik. Sebetulnya aku sudah lama mengikuti akun Kak Seto, dan saya menemukan dia cukup konsisten memunculkan kesan bahwa dia masih berdaya di usianya yang sudah 70 tahun. Makanya kalau kita melihat akun TikToknya, video-video sebelumnya, kita akan melihat betapa Kak Seto menunjukkan tingkat kebugaran seorang manusia di usia 70 tahun. Dia bisa cartwheel, yang berputar, terus parkour, terus dia sampai bisa naik ke atap, terus lompat. Ya intinya ketika kita tunjukkan video itu pada orang yang minimal usia 40 tahun atau 30 tahunan, dia pasti udah geleng-geleng semua. Nah, kali ini dilakukan 70 tahun, dan itulah kenapa itu yang membuat akun Kak Seto sangat unik dan menarik. Dan kebetulan juga dalam video ulang tahun itu saya mendapati ternyata videonya bisa di save. Nah, kebetulan video-video sebelumnya dari Kak Seto itu dia paling sering dia mematikan fitur untuk bisa di-download. Entah kenapa video tersebut bisa saya download, dan menurut saya ini bagus, dan aku pengen berbagi video ini ke platform yang lain, platform media sosial yang lain. Itulah kenapa saya langsung download, dan biasanya saya untuk video TikTok saya selalu pakai 2 platform, yang satu Facebook, yang satu Twitter. Ketika saya setelah download, saya memutuskan untuk memilih Twitter karena di sana lebih dinamis lah percakapannya. Semua orang bisa nimbrung, bahkan mereka yang tidak follow saya pun bisa berkesempatan untuk melihat video itu. Berbeda dengan Facebook yang mungkin relatif lebih terkunci oleh jumlah following dari sebuah akun. Nah, akhirnya ya sudah, aku pilih di Twitter. Tinggal masalah kedua, yakni caption apa yang perlu aku tuliskan. Nah, karena ini saya niatnya untuk bersenang-senang, berbahagia, maksudnya berbagi kebahagiaan dari video dari Kak Seto itu. Ya akhirnya saya membuat caption yang tidak terlalu berat, yang penting buat lucu-lucuan lah, yang penting orang yang baca bisa tersenyum.
Ya, cara yang paling gampang adalah menertawakan diri sendiri. Artinya narasi yang aku tulis akhirnya membandingkan betapa Kak Seto di usia 70 tahun dia bisa joget, bisa push up, bisa berbahagia dan bisa aktif bergerak, sementara saya ya mungkin untuk melakukan hal itu mungkin eh, ada ya itulah, nggak mampu lah untuk itu. Bagi saya is okay lah untuk menertawakan diri sendiri, yang penting semua orang happy, nggak ada yang tidak ada yang dirugikan dalam kasus ini. Nggak lama setelah di-upload, teman-teman mulai pick up dan reaksi mereka yang paling pertama adalah, hah? Sudah 70 tahun ya? Iya, dan ternyata itu cukup menarik dan tidak banyak orang yang sadar sih. Mereka selama ini taunya Kak Seto, tapi mereka mungkin belum sadar bahwa selama ini Kak Seto itu ikut menua bersama mereka dan ya sekarang sudah 70 tahun. Itu tanggal 30 Agustus dan saat itu sudah engagement sudah apa ya, ada belasan engagement dari retweet, like yang reply pun cuma 2 atau 3 lah. Jadi ya menurutku is okay, udah yang penting itu udah rame. Menurut standar saya itu sudah rame lah. Responnya sudah banyak, itu sudah cukup, aku sudah berbahagia dengan sana. Tak disangka itu ternyata hanyalah fase pertama dari perjalanan viralnya cuitan saya di Twitter. Aku tinggal tidur dong tanggal 30, dan tanggal 31 ya biasa sih masih buka Twitter, terus masih ada bertambah lah notifikasi bahwa ada yang reply, ada yang retweet, terus ada retweet dengan quote mereka sendiri. Sampai akhirnya ada teman yang posting di Instagram Story bilang, wah, trending hari ini dipersembahkan oleh Mas Didit nih, sama dia nyebutnya LDD tuh. Masa sih? Aku pertama mungkin dia pakai tool monitoring dan kebetulan menemukan pembicara yang cukup tinggi dari soal saya. Dan ternyata dia nggak sendiri, ada satu lagi teman yang bilang, wah mas, trending mas. Aku pun penasaran, akhirnya aku buka kolom search di akun Twitter itu, di aplikasi Twitter, dan bener ada Kak Seto di trending Indonesia. Aku cek dan mostly itu adalah quote retweet dari cuitan saya tanggal 30. Ya, jadi tanggal 31 itu ya apa yang terjadi adalah kondisinya itu cukup, buat saya itu cukup panik sih, karena melihat retweetnya yang kencang banget, quote-nya banyak, dan sebagian besar mereka mendoakan Kak Seto. Makanya kalau Kak Seto, kalau Anda melihat video ini, perlu saya beritahukan bahwa di tweet saya 1,3 juta orang, terus ada 10.000 yang retweet, 3.460 yang quote retweet, dan 40.500 yang like. Mereka semua mendoakan Kak Seto semua, mendoakan semoga panjang umur, dan itu mereka mengucapkan apresiasi atas peran Kak Seto yang mengisi masa kecil mereka. Ya, intinya itu sih, selama tanggal 31 itu cukup chaos juga sih menurut saya. Jadi setiap kali saya buka layar, isinya ada notifikasi baru, ada retweet, ada reply baru. Khawatir iya, karena pada satu sisi resiko ketika sesuatu yang viral itu kan kita nggak bisa mengendalikan apa ya, konteks itu akan terlepas dari niat awal kita sampai kejadian bener. Jadi aku pun juga mendapati ada satu akun yang biasa mengamati keributan di Twitter. Dia menangkap sejumlah percakapan di quote retweet saya atau reply yang menduga Kak Seto pakai stuntman ketika push up, dan apa ya, jangan-jangan Kak Seto pakai rambut palsu. Jadi maksudnya itu relatif ringan sih, tapi maksudnya itu yang salah satu dampak yang sebenarnya aku juga agak was-was juga, karena ketika ada kerumunan kita pasti akan ketemu ada orang yang punya pikiran yang
orang yang punya cara pandang yang beda terhadap satu isu. Jadi ya yang bisa saja ada 10 orang apresiasi, ada 5 orang berantem berdebat soal apakah Kak Seto itu pakai stuntman atau enggak. Jadi itu satu, makanya. Dan ya untungnya sih tidak terlalu merembet kemana-mana. Perjalanan viral ini puncaknya pada tanggal 31 ketika trafficnya sedang kenceng-kencengnya. Dan kebetulan ada teman saya, Bondan Wibisono teman namanya, dia iseng pakai semacam nge-track percakapan yang terjadi tanggal 31 itu, dan mendapati ternyata ada sejumlah akun yang kemungkinan besar berperan dalam membuat konten ini tersebar ke banyak pengguna yang lain. Mungkin teman-teman bisa ngelihat di screenshot yang aku share. Jadi ketika cuitan saya viral, apakah kita bisa mengetahui penyebabnya? Kita nggak pernah tahu, karena bisa saja itu disebabkan oleh akun lain yang kebetulan nge-retweet dan kebetulan pas dengan audiensnya dan meledak, gitu aja. Dari fase puncak itu banyak yang menarik sebetulnya. Jadi selain lalu traffic percakapan yang terus meningkat, akhirnya kita juga bisa melihat bahwa lumrah ketika ada kerumunan pasti juga akan ada brand yang berusaha untuk masuk untuk memanfaatkan kerumunan tersebut. Ketika saya sering ngasih materi soal media sosial, saya selalu menamakan ini sebagai brand jacking atau trend hijacking. Jadi memanfaatkan tren untuk memasukkan brand mereka di sana. Dan kebetulan akhirnya saya justru menjadi saksi bahwa ada sejumlah brand juga memanfaatkan pembicaraan soal Kak Seto itu untuk memasukkan brand mereka. Akun Nemusi ada Bayu sama Bang Jago. Nggak ada yang salah. Sah-sah saja sih. Justru hari itu saya banyak belajar banget soal media sosial yang selama ini saya cuma ngomong cuma teori, tapi ya alhamdulillah kemarin saya bisa merasakan sendiri. Sampai pada satu titik akhirnya aku iseng memastikan apakah ini hanya tersebar di media sosial atau menyebar ke tempat lain. Ya sudah, aku akhirnya masuk ke kalau Google search, aku searching dengan akun username LDD itu, klik, terus aku di Google itu masuk ada kolom news, dan bener dong, ternyata beberapa media sudah menulis soal Kak Seto itu, dan mereka menyebut percakapan itu dimulai dari cuitan dari akun @LDD itu. Ya deg-degan juga sih maksudnya. Tapi maksudnya itu juga fenomena yang lumrah terjadi. Media selalu mengangkat apa yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Karena sedikit banyak ketika sebuah hal itu dibicarakan, otomatis ada kebutuhan orang untuk mencari tahu soal hal itu. Makanya ketika ada kerumunan orang yang ngomong soal Kak Seto, otomatis ada banyak orang pengen tahu ada apa sih dengan Kak Seto. Ya harapannya dengan sana kan media bisa menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi yang lebih melengkapi, terus memanfaatkan kehebohan di lini masa itu sebagai produk jurnalistik yang lebih utuh lah. Harapannya seperti itu. Tapi untuk fase awal biasanya mereka hanya menangkap fenomenanya saja apa adanya seperti itu. Jadi itu yang terjadi pada tanggal 31 itu, saya mengalami lonjakan traffic di medsos. Yang kedua, saya mengalami juga soal brand-brand yang kemudian memanfaatkan fenomena itu untuk menampilkan brandnya sendiri. Sampai kemudian akhirnya melihat bagaimana media pun juga harus ikut menangkap fenomena tersebut dalam bentuk artikel. Ya, jadi cukup menarik, dan 31 Agustus itu mungkin hari yang cukup berkesan. Jadi ya cukup melelahkan sih. Dan akhirnya kita masuk ke fase ketiga hari ini. Ya, kita melihat
begitu masuk ke hari ketiga, kita melihat trafficnya sudah mulai turun, anjlok sih lebih tepatnya. Jadi yang semula tinggi tapi langsung rendah. Masih ada engagement, masih ada orang yang merespon tweet itu, tapi jumlahnya jauh menurun signifikan dibanding hari sebelumnya. Dan buat saya memang itulah yang terjadi ketika sebuah fenomena konten yang menjadi viral di media sosial. Ada satu hari dia mulai naik, ada namanya fase puncak, dia mencapai lonjakan yang sangat drastis, dan akhirnya masuk dia fase melandai. Mungkin dalam kasus saya melandainya cepat karena memang ya tidak ada pembicaraan lain, jadi orang dalam sehari mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Seto. Hari berikutnya ya udah mereka sibuk dengan keributan yang lain di media sosial. Mungkin ini akan beda ketika itu di engineer atau itu dirancang secara khusus oleh brand ya. Beberapa sukses membuat percakapan itu dalam beberapa hari, beberapa sudah mencoba tapi hasilnya mungkin tidak sesuai. Tapi itulah yang menarik, peristiwa itu membuat membuat media sosial menjadi makin menarik sebetulnya. Dan kalau ditanya setelah hari ketiga apa yang gue dapat, ya nggak ada sih maksudnya. Tapi ketika ditanya dari pengalaman ini, apakah kita bisa tahu apa yang membuat sebuah konten itu viral? Ya jawabannya aku nggak tahu juga sih masalahnya. Jadi ya ada begitu banyak faktor yang bermain yang menentukan sebuah konten itu bisa viral. Apakah itu karena waktunya, padahal aku nggak ngitung sama sekali, itu benar-benar random gitu, ada aku posting. Apakah kita harus bikin secara khusus? Iya nggak juga, karena aku juga hanya download di TikTok, aku posting, aku nggak ada produksi sama sekali. Tapi bukan berarti kita kemudian nggak produksi ya, maksudnya serandom itulah media sosial. Jadi ada orang yang effort untuk bikin konten secara serius, dan ada juga orang yang seperti saya tidak ada usaha, cuma model save dan posting tapi dapat. Dan belum tentu itu karena saya, tapi belum tentu juga karena follower saya, tapi bisa juga itu ada orang lain yang kebetulan terpapar. Mungkin ada teman dari teman saya, jaringan dari teman saya, dia melihat itu, terus dia nge-retweet, dan dia itu terpapar ke jaringan dia. Kita tahu tiba-tiba bisa klop, bisa membentuk rantai informasi sehingga nyebar dalam waktu singkat dan akhirnya viral. Dan itu agak susah untuk direplikasi secara organik ya, karena itu agak susah untuk direplikasi secara buatan oleh manusia. Ya itu sih yang menarik dari medsos. Jadi sampai sekarang tidak ada yang bisa bilang bahwa saya tahu rahasia konten menjadi viral dan saya bisa membuat konten manapun pasti viral, karena ya tidak ada orang yang bisa mendapatkan resep yang pas sebetulnya. Ya sebetulnya pengalaman ini malah memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru sih. Tapi ya buat saya, kebetulan aku bisa mencatat dan aku pengen mencatatnya dan aku pengen berbagi sama teman-teman semuanya sih. Ya itulah akhirnya 3 hari, dan apa yang terjadi sekarang ya mungkin sementara ini sudah mulai nggak ada lagi notifikasi, artinya sudah mulai melandai. Ya artinya mulai besok hidup saya mungkin sedikit lebih tenang. Oke, itu saja sih. Semoga teman-teman terhibur dan tercerahkan. Didit Putra,